Saya seneng banget deh dengan apa yang disampaikan Joshua. Saya sangat diberkati banget ya, karena saya menemukan gini ya, saya sampai banyak yang nanya gini, Ruth, mana omongan tajem lu yang nyakitin gitu. Karena gimana pun juga nyakitin tapi ngidupin gitu ya, ada yang bilang gitu. Sekarang sampai speechless ya. Saya ngajar satu anak gini ya, saya nggak tahu ya, Bu Iren kan pernah sharing soal piring yang diletakkan di lemari dalam jam ya, atau piring ya Ren. Dia pokoknya jam ya, jam itu kan harusnya ditaruh kayak gitu. Tapi saking nggak ada instingnya, saking nggak ada sense-nya, jam itu diletakkan tertidur ya. Jadi jam itu nggak ada fungsinya. Nah, senseless atau nggak punya sense itu mengerikan sekali hari-hari ini. Jadi saya lagi mendidik satu anak ceritanya. Saya bilang gini, saya menemukan kalau orang takut dia akan ngumpet. Ya, orang kalau takut dia akan ngumpet. Saya membuat segala cara supaya dia nggak ngumpet dan takut sama saya. Saya bilang gini, kalau kamu nggak bisa mengerjakan, cuman satu dealing dengan saya, jawab chat saya. Saya paling benci kalau saya udah chat panjang-panjang, dia jawab aja enggak gitu. Jadi saya cuma minta chat dijawab. Bu, saya nggak bisa, Bu, saya nggak mau, Bu, saya belum tahu, Bu, saya lagi pergi, apapun, itu pun dia nggak lakukan. Jadi kalau saya udah ngomong serius mau mengajarkan sesuatu yang bernilai, saya harus maksa dia duduk di dapur di rumah saya. Duduk sampai dia merenung dan mengeluarkan beberapa kalimat yang saya tahu itu lahir dari pengertian dari hatinya. Poinnya apa? Poinnya gini. Saya sama Joshua bahas, tadi juga Nancy bilang tentang zaman digitalisasi. Kita pengen banget bangkit sebuah angkatan yang sangat kuat, yang membawa lawatan dan radiasi. Tapi saya lihat gini, ada hukum-hukum yang berjalan yang kalau nggak dikerjakan juga satu hari akan mencapai titik melehoi gitu ya. Oke. Tuhan ngasih saya dua hal lucu banget. Jadi gini, saya itu nggak makan buah pepaya, saya nggak suka bau pepaya. Jadi di rumah saya pastikan tidak pernah hadir buah pepaya ya. Tapi di halaman rumah saya tumbuh pohon pepaya. Dan pohon pepaya ini saya bingung kenapa dia dapat atensi dari saya, karena dia tumbuh sangat cepat. Satu hari saya pulang dia segini, seminggu dia segini, sebulan dia segini, dan dia berbuah sangat banyak, tinggi sekali, lebih tinggi dari saya. 3 minggu atau pokoknya pohon ini sangat mendapat perhatian saya. Yang sangat mendapat perhatian saya waktu dia berbuah tiba-tiba sangat banyak. Buat saya ini benar-benar miracle. Pohon pepaya tumbuhnya berapa lama sih? Pak Luki tahu gak ya pohon pepaya? Jangan-jangan memang 2 minggu udah tumbuh buahnya kali. 5 bulan ya. Ini 2 minggu dia tinggi sekali dan kemudian buahnya banyak sekali dan saya seneng. Wah, ada buah pepaya. Tapi gak lama kemudian dia rontok dan hilang. Dan kemudian yang mengerikan, saya ngelihat pemandangan yang aneh gini. Kenapa ya buah-buahnya rontok dan kemudian buah-buahnya tumbuh lagi. Rontok lagi, tumbuh lagi. Nah, sampai satu ketika saya ngelihat pohon ini, saya dorong pakai tangan. Tahu gak, dia langsung tumbang. Pohon pepaya segendut ini loh, tumbuh 2-3 minggu, dalamnya kopong. Jadi begitu saya pencet dia rebah. Oh ya udah, that's it, pohon pepaya mati, saya nggak dapat buah, selesai. Tuhan tuh nggak cukup loh. Besok tumbuh satu lagi di situ. Tanya Olvi deh. Lihat kan pohon pepayanya. Dan ini lebih cepat lagi, lebih gemuk lagi, lebih tinggi lagi, dan sama. Saya pikir ini ada pengharapan dan kejadiannya sama. Dan tiba-tiba Tuhan mengajari saya begini. Saudara ingat gak bahwa Bu In pernah dapat penglihatan di tahun 2024? Bulan Juni kita harus buang handphone. Dan karena itu kita prepare desa mandiri. Di sini siapa yang desa mandirinya sudah bisa memberi makan puluhan ribu orang? Belum ya. Saya ingat peristiwa itu Ibu Iin ngomong 3 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu mikirnya gini, lumayan masih bisa nafas 3 tahun lagi.
Dan tahun 2023 saya nggak tahu kenapa berlalu dengan sangat cepat. Saya nggak tahu itu peredaran bumi dan sebagainya, nggak tahu. Pokoknya tahun ini sangat cepat. Dan tiba-tiba here we are, tahun depan, tralalala 2024. Ya, Desa Mandiri kita bagaimana? Ternyata 3, 4, 5, 6 tahun nggak cukup untuk mempelajari pertanian. Kemarin waktu Obaja, Anes pergi ke Gaza. Wah, bayangin mereka pergi ke medan perang. Mahanaim mengirim orang-orang pergi ke Gaza berperang karena orang-orang Yahudi mulai berteriak di mana Mesias dan mereka butuh didoakan. Apa yang kita pelajari tentang akhir zaman 20-30 tahun yang lalu sudah terjadi di depan mata. Saya dikirimin video pesawat landing di Tel Aviv dengan disertai sambutan 5, 6, 7 rudal. Pesawatnya landing. Ntar Januari kita ke sana loh. Ya. Oke. Nah, poinnya adalah gini. Hari-hari ini ada satu firman yang buat saya, Tuhan, Engkau membuat semua simple ya. Billy Graham menjadi besar dan dahsyat sampai 99 tahun. Dia punya sesuatu. Dia punya simple faith. Dan itu membuat dia punya durable. Kadang-kadang ada orang yang banyak gaya ya, tapi di dalamnya kopong. Coba Pak Luki, lihat. Gimana pun juga kalau kita lihat Pak Luki itu bukan pribadi yang banyak gaya. Tapi siapa di sini yang kalau lihat Pak Luki dari dalam hatimu mengeluarkan respect? Termasuk saya, ya. Tapi Pak Luki kalau dikasih respect malu-malu. Ya, kenapa? Karena di dalamnya bukan cuma punya bobot, beliau punya kabut. Ya. Dan gak banyak orang di dalamnya itu solid punya bobot. Terus kita mesti gimana di hari-hari akhir ini? Joshua bilang, bisa gak sih generasi ini gak usah ditakut-takutin, dipukul, dikasih piala, oi piala ayo revive, terus kita jalan. Apa yang dia teriakan adalah sebuah kerinduan yang berkata, ayo dong sadar dari dalam. Ayo dong awake menyintai kebenaran. Dan kita harus realistis, ternyata banyak orang bergerak belum tentu menyintai Tuhan dan kebenaran. Wahyu 3 ayat 10 dia bilang gini, ini simple. Karena engkau menuruti firmanku. Perang udah, bener gak? Buat lawatan udah, jiwa-jiwa udah, yang keren-keren udah. Engkau menuruti firmanku yang mana? Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang diam di bumi itu kita, ya, semua golongan, semua angkatan, semua suku, semua kaum, semua bahasa. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, hari kesesakan besar itu. Kalau engkau tekun menantikan aku. Kita nggak mungkin menantikan Tuhan sambil main TikTok. Kita nggak mungkin membuang waktu jam doa, apalagi kalau jam khotbah waktunya buka handphone. Ya kan, bener gak? Saya juga lakukan hal yang sama ya. Dan dikatakan seperti ini, pencobaan itu akan datang mencobai mereka yang diam di bumi. Apa sih bahasa lainnya? Kesesakan besar. Jangan anggap enteng yang namanya kekuatan menanti-nantikan Tuhan. Seperti gini, seperti Kak Rolis. Ya. Kak Rolis finally menikah dengan Cici Nancy. Kekuatannya apa? Modalnya apa? Menanti-nantikan saja. Ini luar biasa, buat saya luar biasa ya. Kalau saudara ambil tepung 1 sendok, taruh di air, dan kemudian diaduk, taruh di jar. Tepung itu sama air itu dibiarkan 24 jam. Itu akan mengerjakan proses kimiawi
menjadi ragi. Dan kemudian ragi itu disebut ragi alami, itulah yang dipakai buat bikin roti yang namanya sourdough yang sangat sehat buat semua orang hari-hari ini. Ada proses 24 jam untuk perubahan kimia. Begitu juga dengan orang yang mengambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Ada proses spiritual yang terjadi. Pada waktu orang itu berdiam di hadapan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, ada tiba-tiba akan sampai di satu titik ada yang namanya proses pengosongan diri, walaupun terjadinya mungkin berdetik. Tiba-tiba kosong dari fokusmu kepada apa yang harus ku buat buat Tuhan, apa yang aku harus buat Tuhan impresi dengan kedalaman firman yang Dia wahyukan. Dengan kekuatanku buat apapun tiba-tiba Anda terdiam. Dan itu shifting. Tiba-tiba Anda terdiam dan nyadar bahwa itu bukan pekerjaanmu dan you are nothing. Proses pengosongan diri dan tiba-tiba shifting fokusmu pada apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Dan di situ kita mulai bisa nge-sense yang namanya anugerah, belas kasihan. Dan kalau Anda beruntung, tiba-tiba Anda bisa nge-sense kehadiran Dia. Jadi waktu proses menunggu itu gak sesimpel yang cuma nunggu, enggak. Kita mau supranatural, kita mau limitless energy, kita mau unstoppable, kita mau heavenly realm, tapi kita gak mau nunggu Tuhan. Saudara pergi bergaul dengan siapapun di muka bumi ini, pulang, energimu berkurang. Pada waktu kita bergaul dengan Tuhan, menantikan Tuhan, hanya dari situlah energi murni bisa kita dapatkan. Pertanyaan saya, lebih gampang buat KKR atau menantikan Tuhan? Lebih gampang peperangan rohani atau menantikan Tuhan? Sama seperti tepung dikasih air untuk proses kimiawi yang natural. Dia butuh 24 jam. Bukan berarti kita 24 jam gak usah ngapa-ngapain. Tunggu Tuhan aja 15 menit aja. Satu hari. Itu gak terlalu banyak. Saya realize kenapa? Karena saya sudah berbulan-bulan gak ngabisin waktu untuk menunggu-nunggu Tuhan. Kenapa? Baca firman, pewahyuan datang. Baca firman, pewahyuan datang. Baca firman, pewahyuan datang. Saya makan sendiri, saya kenyang sendiri, saya senang sendiri. Dan tiba-tiba Yohanes 5 ayat 39 berkata, kamu menyelidiki kitab suci karena sangkamu kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi baca Alkitab, dengerin khotbah, sama datang mencari wajah Yesus, dua hal yang berbeda. Kalau kita buat kebenaran ini menjadi sesuatu yang relatif, depend on. Saya gak kuat yang namanya nunggu, bosen. Ya udah, kamu akan hidup dengan kopong. Sama seperti ada proses kimiawi yang terjadi secara natural, ada proses kimiawi yang terjadi juga secara spiritual dengan menunggu Tuhan. Dia janji loh buat orang yang nunggu ya. Nanti pada waktu pencobaan yang akan datang atas ke seluruh dunia, dia janji. Dia janji. Dia bilang, kalau engkau menuruti firmanku, yang mana peperangan kita sudah. Buat lawatan di 30 provinsi, bangun pasukan kita sudah. Engkau tekun menantikan aku. Arti kata tekun arti kata menantikan dalam bahasa Ibrani adalah intertwine, dipilin jadi satu. Jadi ada yang namanya hubungan intim, itu namanya intercourse. Tapi dengan menantikan Tuhan, kata menanti adalah dipilin menjadi satu. Jadi kalau kita gak pernah ambil waktu menantikan Tuhan, apalagi teknologi, digitalisasi, gadget membantu kita cari firman. Kemarin saya dengar khotbah bule sama kayak Nancy. Ada satu orang namanya Bill Johnson. Kalau ngomong tenang banget, tapi satu kalimat dia ya butuh perenungan saya berhari-hari. Tapi ada yang khotbah dengan gayanya banyak banget. Saudara, wah pokoknya ya dalam bahasa Inggris ya, keren banget. Semua anak muda memberikan atensi pada gayanya.
Tapi saya tahu itu roti yang tidak banyak. Keroncongan abis makan firman dari orang itu. Tapi ada satu yang memberikan bobot dan kabot yang menggiring kita, menarik kita untuk haus dan lapar akan Tuhan. Membangun ilmu tenaga dalam di roh, membangun kekuatan roh di dalam, kuningan atau emas, solid atau kopong, hasil topangan, hasil kipasan, hasil topangan atau kekuatan dari dalam. Satu hari nanti kita nggak akan menghadapi Bu Iin, kita akan menghadapi yang maha kuasa. Dan tidak ada yang bisa kita tutupi. Kalau kita nggak ambil waktu menanti-nantikan Dia, maka firman yang berkata, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, di situ terletak kekuatanmu, engkau akan lari dan gak pernah capek. Itu supranatural. Itu limitless energy. Kita mau limitless energy, tapi kita gak mau menantikan Tuhan. Ini gak bisa. Yesaya 30 ayat 15-16 berkata gini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi engkau enggan. Enggak, kami mau naik kuda, kami mau lari cepat, kami mau cepat-cepat, kami mau lebih tangkas. Dan Yesaya berkata, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Pengejarmu akan lebih hebat lagi. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting adalah untuk berhasil hikmat. Sesuatu kalau tumpul harus diasah dan kita harus memperbesar energi yang dari luar. Bangkit berdiri, kita akan beri tepuk tangan buat Tuhan atau whatever lah, kita lakukan itu. Itu bagus dan oke, menggerakkan massa. Tapi setelah kita menggerakkan massa, pulang, berapa yang tinggal di dalam? Berapa energimu buat ingin menanti-nantikan Tuhan lagi dan menyerap energi Dia dan membagikan? Kalau aktivitas ini tidak dilakukan, ya kopong. Banyak orang konseling sama Bu In di kafe dari tahun ke tahun. 90% saya perhatikan mereka hanya ingin didengarkan dan mendapat approval dan pengertian dan empati. Tapi gak banyak yang datang memberi atensi pada kebenaran yang disampaikan, masuk ke hati dan membawa dia pada kehidupan yang lebih baik. Mereka akan berulang-ulang menjelaskan kepada Bu Iin atau pemimpin yang lain hal yang mereka rasakan, yang mereka butuh dimengerti. Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu di antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan ia mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya. Kalau kita makan buah dari pohon kehidupan, ia bisa hidup untuk selama-lamanya. Maka Tuhan menghalau manusia itu ke sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, ada gelombang yang akan menyapu mau angkatan demi angkatan, generasi-generasi, apapun. Ada satu roh yang bernama Taumiel dan dia juga gak terlalu terkenal, tapi dia punya nafas untuk selalu memisahkan manusia dari Allah. Makanya orang bisa dibuat baca Alkitab, dan bukan cuma baca, menyelidiki kitab suci, namun terpisah dari Allah. Hamba Tuhan ada yang bilang gini, saya itu lebih senang sama musuh saya daripada orang yang tidur sama saya. Kenapa? Karena musuh saya jelas, gue benci sama lu, gue gak suka sama lu karena lu gini. Gue gini. Oke, gue jelas.
Artinya apa yang dia omong kalau benar, gue akan picu diri gue untuk gue ngejar lebih lagi. Tapi orang yang tidur dengan saya, orang yang paling punya banyak drama. Ketika dia sangat tidak ingin intim dengan saya, dia akan intim dengan dramanya. Tapi yang paling dalam tetap tahu. Kenapa? Jadi ada alat, ini hebat banget ya. Pak Luki itu kan mengajarkan tentang otentik ya. Jadi ada alat, kalau orang masuk ke ruangan, alat ini bisa mengukur energi kita. Dia langsung bisa bacain, dia lagi marah, dia lagi jengkel, dia lagi luka, dia lagi jatuh cinta, dia baca. Jadi ada 25.000 katanya gelombangnya. Tahu nggak yang paling dahsyat apa? Kalau orang jatuh cinta, gelombangnya itu sampai sini. Kekuatan cinta itu mengalahkan maut. Gelombangnya terbaca. Lihat ya, orang kalau lagi jatuh cinta, dia kalau lagi suka, dia akan kejar apapun. Tapi ada satu gelombang yang 4.000 kali lipat daripada gelombang cinta. Diselidiki sama alat ini. Tahu nggak, gelombang ini lari sangat kencang dan alat ini mendeteksi 4.000 kali lebih hebat dari gelombang cinta. Tahu nggak apa? Apa yang keluar, perkataan yang keluar dari mulutmu yang otentik, yang real, yang sejati, yang keluar dari core identitasmu, kalau dikatakan itu powernya 4.000 kali lipat daripada orang yang jatuh cinta. Science yang membicarakan itu. Poinnya apa Ibu Ruth? Poinnya kita harus kembali menyintai kebenaran. Poinnya kita harus realistis bahwa gak banyak orang mau menantikan Tuhan. Dan kalau proses menantikan Tuhan tidak pernah diajarkan, Tuhan sudah membuat dirinya approachable. Tuhan sudah membuat dirinya bisa didekati karena darah. Tapi gak banyak orang yang mau approach Tuhan. Kembali lagi ke Kejadian 3 ayat 22. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ada pedang dengan apinya menyala-nyala, dan itu untuk nutupin yang namanya pohon kehidupan. Untuk menemukan pohon kehidupan, kita harus melewati yang namanya pedang berapi. Dibilang seperti ini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya dengan api, karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Kebenaran itu seringkali kebenaran itu seperti pedang berapi. Kita harus menyatu dengan kebenaran, baru kita menemukan pohon kehidupan. Tuhan sudah membuat dirinya approachable lewat darah. Dan pedang berapi ini seharusnya tidak menakutkan kalau kita menyintai Tuhan. Saya kehilangan kata untuk mengajar. Saya kehilangan banyak hal. Bahkan untuk menemukan diri saya. Saya belajar firman, baca firman, makan sendiri. Dan saya kehilangan kata untuk mengajar orang-orang di sekeliling saya. Karena ramuannya tuh beda, setiap orang beda. Setiap orang butuh dipersonalifikasi. Dan kemudian saya mengambil satu keputusan. Saya generalisasi semuanya. Semua butuh sentuhan, semua butuh uang, saya generalisasi. Hasilnya apa? Pelayanan saya lebih kacau lagi. Mau tidak mau, video yang mengajarkan bahwa otentik sejati itu punya kekuatan 4.000 kali lipat, saya harus menemukan kembali ke arah sana. Tapi sejujurnya hari-hari ini saya sedang mengeneralisasi semuanya. Saya ratain, harus bersikap baik, ramah. Tapi saya udah gak mau mempersonalifikasi person per person. Ribet, ruwet. Tapi kalau waktu Tuhan kasih lihat video ini membuat saya awake bahwa saya harus kembali lagi balik passion untuk menemukan core identitas tiap-tiap orang. Dan saya belum tahu gimana caranya membuat mereka berani menyatu dengan pedang berapi dan menemukan pohon kehidupan. Daud berkata seperti ini. Inilah angkatan orang-orang yang menanyakan dia.
yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan Allahku. Daud orang yang berhasil menurut saya membawa satu angkatan untuk mencari wajah Tuhan. Sekali lagi, baca firman dengan mencari pribadinya itu dua hal yang berbeda. Tapi Daud berkata, aku bawa angkatan ini Tuhan menjadi angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu. Aku udah gak punya kata. Tapi pagi hari ini, mau gak balik? Kita udah perang, kita udah semua. Tapi kita belum masuk yang namanya tekun menantikan pribadinya. Ada Netflix, ada TikTok, ada Instagram, ada sosial media yang begitu memberikan jutaan distraction buat kita untuk gak ngasih atensi dan menantikan Tuhan. Padahal menuruti firman Tuhan yang berkata, nantikanlah Tuhan. Maka ada proses penyatuan dengan Tuhan. Maka energi murni itulah yang membuat kita seringkali gak usah jadi banyak effort di dalam, tapi kita angkat tangan dan kita panggil namanya, Dia hadir. Saya merindukan energi murni dari surga. Saya udah terlalu banyak gaya dan drama. Dan saya di titik sangat muak dan letih dengan itu. Saya pengen ada yang murni, yang ilahi, yang gak perlu dipaksakan oleh effort manusia. Karena begitu banyak orang di belakang layar menghabiskan waktu mencari wajahnya dan tekun menantikan Dia. Maka kita akan berhenti dengan semua drama. Fokus kita adalah Dia hadir. Setiap pribadi berkata, Tuhan, I miss you, I need you. Itu poin yang saya bisa bagikan hari ini. Tidak ada yang dalam, tidak ada yang wow, tidak ada yang ingin saya tunjukkan. Saya cuma pengen kembali ke yang paling murni. It's all about Dia. Semua mulai dari Dia. Tutup mata, ambil waktu 5 menit.